Apa itu ilmu nahwu? Pernahkah kita melihat suatu kata berbahasa Arab yang mungkin sama katanya, namun mempunyai harokat akhir yang berbeda-beda? Misalnya aja kata Rasul. Dalam Al-Quran ada 3 kondisi yang berbeda. Dalam surat Al-Baqarah ayat 101 dibaca Rasulun dengan dhammatain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151 dibaca Rasulan dengan fathatain. Adapun dalam surat Ibrahim ayat 4 dibaca Rasulin dengan kasratain. Kenapa bisa gitu? Itu disebabkan oleh perbedaan kedudukan setiap kata. Nah, kedudukan kata ini ya akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi, apa sih itu ilmu nahwu? Qawaidun yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah wa dhabti awakhiril kalimati wa kayfiyati i'rabiha. Ilmu nahwu berisi kaidah-kaidah yang dengannya diketahui kedudukan setiap kata dalam suatu kalimat, diketahui juga harokat akhirnya dan tata cara i'rabnya. Misalnya aja kata Rasul tadi ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11 kita baca Rasulun karena dia menjadi pelaku suatu perbuatan. Atau dalam istilah bahasa Arabnya disebut fa'il. Adapun dalam surat Al-Baqarah ayat 151 dibaca Rasulah karena dia menjadi objek suatu perbuatan. Atau dalam bahasa Arabnya kita sebut maf'ul bih. Adapun dalam surat Ibrahim ayat 4 dibaca Rasulin karena dia didahului oleh huruf min. Perbedaan tersebut akan kita pelajari secara terperinci dalam ilmu nahwu. Lalu apa bedanya dengan ilmu sorof? Ilmu sorof itu fokus pada perubahan bentuk suatu kata. Misalnya kata nasoro, yang artinya telah menolong, bisa kita ubah menjadi yansuru, artinya sedang menolong. Hanya dengan tambahan huruf ya dan perubahan harokat. Jadi, apa sih bedanya ilmu nahwu dan ilmu sorof? Sering kita dengar ilmu nahwu dan ilmu sorof itu digabung. Ya. Nah, ilmu nahwu ini fokus mempelajari kedudukan suatu kata dalam suatu kalimat, atau kita bisa katakan fokus mempelajari struktur suatu kalimat. Adapun ilmu sorof itu mempelajari perubahan bentuk suatu kata. Nah, makanya dalam ilmu nahwu ini ketika kita mempelajari cara membaca kitab biasa digunakan untuk membaca harokat akhir. Adapun ilmu sorof digunakan untuk membaca harokat awal hingga sebelum akhir suatu kata.